Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang ingin kami bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan pertanyaan dari pemirsa bahwa minta dijelaskan tentang pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur dalam versi ma'rifat. Baik, kali ini saya ingin membuka dalam pemahaman umum. Setelah seseorang meninggal, ia akan menghadapi dua malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Yang akan ditanyakan adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bagi orang yang beriman, mereka akan bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan ketenangan di dalam kubur. Namun bagi orang yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka akan mengalami kesulitan dan azab. Nah, kami akan menyampaikan dalam makna hakikatnya dan ma'rifatnya. Dalam pemahaman ma'rifat, pertanyaan ini bukan sekedar hanya terjadi setelah kematian. Jadi pertanyaan ini bukan hanya terjadi setelah kematian, tetapi sudah terjadi di dalam kehidupan ini. Artinya, siapa Tuhanmu bukan hanya soal menghafal bahwa Allah adalah Tuhanku, tetapi sudahkah kita benar-benar mengenal dan merasakan keberadaannya di dalam hati kita? Jika seorang sudah sampai pada ma'rifatullah, maka ia tidak perlu lagi mencari jawabannya, karena hatinya telah menyaksikan keesaan Allah sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, apa agamamu? Agama bukan sekedar aturan lahiriah, tetapi kesadaran batin. Orang yang telah mencapai hakikat agama akan menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan ketundukan kepada Allah, bukan sekedar menjalankan ritual tanpa pemahaman mendalam. Yang ketiga, siapakah nabimu? Mengakui Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan saja, tetapi dengan mengikuti jejak beliau secara batin dan lahir. Dalam ma'rifat, seorang sufi melihat Nabi bukan hanya sebagai figur sejarah, tetapi sebagai cahaya petunjuk yang selalu hadir di dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Dalil terkait dengan ini adalah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa keteguhan iman bukan hanya di dalam kubur. Keteguhan iman bukan hanya di dalam kubur akan dipertanggungjawabannya, tetapi harus ditanamkan sejak di dunia. Dan dilengkapi dengan hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kamu mati. Hadis riwayat Abu Nuaim, yang artinya seseorang harus mematikan hawa nafsunya sebelum kematian fisik itu datang. Jika hatinya sudah bersih, maka ia tidak akan takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, ini Mbah Munajat bisa disampaikan secara step by step, secara ma'rifatnya, secara kodinnya, bagaimana sejatinya pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Ini pertanyaan yang selalu ingin diketahui oleh seluruh umat beragama pasca kehidupan di dunia ini seperti apa nasibnya. Karena sungguhnya manusia punya dua dimensi, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami adalah pengamal Tarekat Naksabandia Kholidin Nusantara, sebuah tarekat arwahi, sehingga kami memang fokus pada eksplorasi di ruang-ruang rohani. Tentunya penjelasan Bu Nyai juga tidak serta-merta sejalan dengan yang kami alami, karena
mungkin tarekat kan amat banyak ininya ya, model dan metodologinya. Jadi saya akan mencoba mengelaborasi dalam perspektif tarekat kami. Merujuk kepada yang hadis disampaikan oleh Bunyai tadi, bahwa mutu qabla anta mutu, jadi matikanlah dirimu sebelum mati yang sesungguhnya. Jadi diri itu merupakan hasil interaksi antara jasad halus kita dengan rohani kita. Jasad halus itu tidak hanya naluri, tetapi dia juga ada emosi dan ada akal rasional. Nah, ketiganya ini nih yang harus dimatikan, dalam tanda kutip ini ya punya ya. Artinya ketika rohaniah kita menjadi pemimpin dalam diri kita, segala tindak tanduk kita, akal rasional kita, naluriah kita, emosional kita adalah yang terbimbing oleh ruh tersebut. Nah, kemudian ketika seorang setelah mencapai pada kesadaran itu, maka sesungguhnya sudah tidak ada kematian lagi, karena kematian sudah dialaminya ketika di dalam dunia ini. Jadi tadi mutu qabla anta mutu. Wujud dari hadis mutu qabla anta mutu dalam tarekat kami adalah aktivasi rohani. Jadi rohaniah kita diaktifasikan. Karena rohani itu berasal dari alam qadim, maka sesungguhnya dia tidak mengalami kematian. Dan kesadarannya yang akan terus berlanjut gitu. Sehingga seluruh alam setelah kematian, baik di alam barzah, padang mahsyar, hari berbangkit, sampai surga dan neraka itu ada dalam dunia ini, dalam kesadaran di dunia ini, dalam perspektif rohaniahnya. Nah, atas dasar hal tersebut, maka kita coba untuk mengelaborasi satu persatu. Yang pertama, siapa Tuhannya? Ini memang pertanyaan yang amat sensitif. Tapi saya mencoba untuk menjelaskannya dalam perspektif teori taskikul wujudnya Mula Sadra. Jadi Mula Sadra adalah seorang tokoh teolog yang bisa mempersatukan berbagai sudut pandang. Dia adalah teolog besar yang hidup di sekitar abad 16 dan 17. Beliau berasal dari Persia. Yang intinya adalah wujud yang ada di alam semesta ini sifatnya gradatif. Dari wujud yang bisa kita amati yang ada di alam dunia ini sampai wujud yang eksistensial, sumber dari segala sumber perwujudan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh entitas di semesta raya ini, termasuk di dunia ini, adalah manifestasi dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai eksistensial wujud. Konsekuensi dari hal tersebut, maka segala atribut yang melekat pada dirinya itu harus termanifestasi di dunia ini. Misalnya ketika Allah berkalam, atau dalam bahasa manusianya berkata-kata, itu kata-katanya ketika ada di alam ketuhanan, ya tidak ada wujudnya, karena di sana laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kalau dia diwujudkan di alam realitas ini, di dunia ini, maka kata-kata Tuhan itu menjadi kata-kata manusia. Misalnya Taurat, itu yang berkata adalah Nabi Musa kepada kaumnya. Injil itu adalah perkataan Nabi Isa kepada kaumnya. Demikian juga Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad pada kaumnya. Karena nggak mungkin Tuhan berkata-kata langsung gitu. Kan nggak mungkin Iqra itu dari langit itu keluar suara itu kan tidak mungkin. Jadi prosesnya seperti itu. Demikian juga ketika mengenal Allah. Allah di dunia ini siapa? Yaitu utusannya. Karena yang berinteraksi dengan Tuhan di dunia ini ya utusannya Tuhan itu. Nah, makanya
penting bagi kita untuk bertemu dengan utusannya yang ada di dunia ini. Kemudian ini juga terjadi distorsi lagi tentang utusan. Utusan adalah sebuah sistem yang permanen. Jadi Allah ingin dirinya dikenal oleh hambanya. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Allah itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka untuk mengenalnya diciptakanlah makhluk. Atas hal tersebut, maka sungguhnya Allah sudah membuat hukum dan aturan yang tersistem. Sebagaimana kita tahu, hukum di dunia ini adalah hukum sunatullah. Hukum di alam ruhani, yaitu hukum tali wasilah. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan manusia dengan Tuhannya di alam ruhani melalui sang adaptor dimensional, yaitu Rasulullah. Nah, ini pemahaman ini yang seringkali terdistorsi. Dianggapnya Rasul itu sudah meninggal. Padahal yang dimaksud dalam perspektif tarekat, Rasul itu adalah ruhani Rasulullah. Jadi dia tidak pernah meninggal karena sifatnya ruhaniyah. Dan itu tetap ada di sistem wasilah tersebut. Sehingga harus dibedakan antara Rasul dengan Nabi. Nubuwah itu telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah sang khotamul anbiya. Tetapi Rasul sebagai utusan Tuhan itu tidak pernah berakhir, dia selalu ada. Oleh karena itu, pasca nubuah, pasca wafatnya Nabi, itu pasti selalu ada yang menggantikannya atau yang memfungsikan kerasulan di dunia ini. Itulah yang disebut dengan waliyah mursidah. Sebagaimana Al-Kahfi 17, Rasulun min anfusikum, sebagaimana At-Taubah 128, ataupun Farasatul Anbiya, dan banyak sekali sebutan-sebutan yang serupa yang ada di Al-Quran. Sehingga atas pertanyaan man robuko itu, maka ya kita harus menemukan sosok tadi, sosok utusan Tuhan yang ada di dunia ini, yang ada di kaummu, di zamanmu, sebagaimana At-Taubah 128 itu. Ketika itu tidak ketemu, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur itu. Sebaliknya, ketika kita bertemu, ya memang kita sudah bertemu, kita sudah mengalaminya. Itu mungkin perspektifnya itu dulu, Bu Nyai. Saya kira pertanyaan yang lainnya kan sama saja itu ya. Demikian, Bu Nyai. Ya, Mbak Munajat, ini seperti apa yang dikatakan Nabi, bahwa ketika engkau mengenal Tuhanmu di dunia, maka engkau akan mengenal Tuhanmu di akhirat. Begitu juga seterusnya ya. Nah, di sini yang ingin kami sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pemirsa dalam makrifat tentang mungkan dan nakir adalah bukan hanya ujian setelah mati ya Mbak Munajat, tetapi ujian kesadaran yang harus dijawab sejak di dunia. Ini tadi teorinya tadi di dunia bukan hanya teori, tetapi dipraktekkan. Kita sudah beriman, dan kita sudah beriman, artinya iman itu kan sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab, sehingga kita sudah mengenal siapa Tuhanmu, siapa kitabmu, ya kan, sudah kenal ini semua. Sehingga pada saat kita ditanyakan di dalam kubur, kita sudah tidak takut lagi, karena di dunia pun sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Menjadi beda perspektifnya punya ketika sudah beriman di dunia ini. Iya, sudah terjawab. Dikubur ya hanya jasadnya saja, udah itu hanya menyelesaikan urusan jasad itu. Urusan rohaniahnya sudah selesai ketika di dunia ini itu. Makanya menjadi menarik ini punya. Kalau kata Sayyidi Syekh Profesor Kadirun Yahya, selesaikanlah urusan akhiratmu selagi di dunia ini ya, gitu. Ya, inilah kita kenapa kita belajar
tasawuf ini diantaranya demikian juga. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, kita sudah terjawab di dunia. Jadi kita sudah tahu alam akhirat, kita sudah juga tahu alam barzah. Ini adalah memang sistem yang sudah ada di dalam pelajaran tasawuf yang kami belajar di sini, itu Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara ini. Jadi itu juga kami memang, kenapa kami menyampaikan, karena memang ini adalah perintah dari guru kami, dan untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara pengalaman-pengalaman kami dalam bagaimana kami bermakrifatullah yang dulu adalah dikatakan ilmu rahasia. Tapi sekarang karena dengan perkembangan teknologi ini dapat dijelaskan, maka alangkah ruginya jika kami tidak untuk tahu dan belajar mempraktekkan teori-teori yang kami sudah dapat di syariat. Jadi teori tersebut, Al-Quran yang kami baca di syariat, jadi kita praktekkan di dalam laku, seperti laku para nabi. Inilah memang tidak mudah, ini seperti mendaki di jalan yang sulit. Memang betul demikian, tapi mumpung masih di dunia dan ada tadi utusan yang membimbing kami, sehingga kami dapat ikut mempraktekkan ilmu-ilmu yang memang sejatinya sudah dilakukan para rasul terdahulu. Dan perlu diingat bahwa di dalam Al-Quran juga memang sudah sangat dijelaskan dengan gamblang, hampir setiap umat itu pada saat kedatangan rasul itu tidak mengakuinya utusannya itu sebagai rasul, manusia yang zahir. Ini ada dua itu ya, Mbak Munajat, tidak ada nabi dan rasul. Nabi adalah sosok manusiawinya, sosok zahirnya, sementara rasul adalah fungsi estafet dari zaman dahulu kala untuk menyampaikan informasi-informasi atau kalam Allah melalui utusannya, yaitu Rasulullah. Begitu ya Mbak Munajat ya. Yeah. Jadi kesimpulannya bagaimana Mbak Munajat, bisa disampaikan? Udah jelas tadi. Udah cukup jelas ya. Jadi saya sampaikan bahwa tadi dalam perspektif makrifat, pertanyaan mungkar dan nakir bukan hanya ujian setelah mati, tetapi ujian kesadaran yang harus dijawab sejak di dunia. Itu dia. Kemudian orang yang sudah mengenal Allah, menjalani agama dengan hakikat dan mengikuti Nabi dengan hati yang bersih, tidak akan takut menghadapi pertanyaan karena ia telah memiliki jawaban sejak hidup di dunia dengan bimbingan utusan Allah, yaitu wali yang mursyida di zamannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.